Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa akan menjelaskan terkait materi dasar penyuluhan anti korupsi. Pertama, ialah contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Ada 3 hal. Yang pertama, menerapkan edukasi. Kedua, melakukan pengawasan. Ketiga, melakukan tindakan preventif. Kedua, tujuan akhir dari berbagai usaha pencegahan korupsi ialah agar penurunan tindak korupsi terjadi dan penurunan kerugian yang ditanggung oleh negara. 3, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Ada 4. Pertama, tentunya menurunnya tindak pidana korupsi. Kedua, meningkatnya kepercayaan publik. Ketiga, pengembalian uang negara. Keempat, peningkatan keefektifan sistem pengawasan pada instansi. 4, referensi negara yang anti korupsi. Ada 3. Pertama, Selandia Baru, Denmark, dan Finlandia. 5, dampak korupsi dalam berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini akan menurunkan produktivitas negara, lalu menurunkan rendahnya kualitas barang dan jasa. Bidang sosial masyarakat, ini akan menyebabkan terbatasnya akses bagi rakyat kecil, mahalnya harga barang dan jasa, dan meningkatnya kriminalitas. Lalu pada bidang birokrasi pemerintahan ada 2 hal. Birokrasinya menjadi tidak efisien, lalu matinya etika sosial politik. Bidang lingkungan tentunya penurunan kualitas lingkungan hidup dan lingkungan manusia. Keenam, perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukum finansial koruptor. Di sebelah kiri ada hukuman koruptor yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang ada di tabel sebelah kanan. 7, pengertian dan unsur biaya sosial korupsi. Ada 4 skema. Ke-8, hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan. Ke-9, pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Saya menggunakan teori dari Ghosn. Di sana dikatakan bahwa penyebab korupsi diantaranya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. 11, dasar hukum pemberantasan korupsi. Pertama ada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2, ayat 4 Undang-Undang 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ke-12, delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Awalnya ada 30 delik, lalu dikelompokkan menjadi 7 saja. 13, perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Ini dibedakan berdasarkan 3 hal, inisiatif, waktu pemberian, dan kesepakatan. 14, strategi rencana aksi pemberantasan korupsi. Pertama, menentukan permasalahan. Kedua, menentukan strategi. Lalu yang terakhir adalah menjabarkan problem. Yang terakhir, 15, integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah bagaimana sikap dan perbuatan kita itu sesuai. Sedangkan nilai-nilai anti korupsi ada 3 hal. Pertama, inti. Kedua, sikap. Lalu ketiga, etos kerja. Terima kasih. Selesai penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.